Kalau hasil dari KPU Pak? Ya, mungkin hasil KPU lebih meyakinkan kali ya. Kalau quick count kan ada kurang begitu yakin juga sih. Lebih percaya sama quick count. Kalau apa tim survei kan siapa yang bayar, siapa yang minum? Kesalahannya hanya plus minus 1% saja. Kenapa bisa? Itu bukti kan? Fakta itu nggak bisa ditolak ya. Nah memang sekarang ini di luar negeri, nah dari Bapak ada sekarang ini dia pegang wakil Prabowo. Bisa jadi usul. Saya kali ini dikenal sebagai konsultan politik pertama di Indonesia. Di tangannya, sejumlah nama berhasil melenggang manis menuju kursi kekuasaan. Ikuti terus interview politik saya kali ini bersama Denny Yanuar Ali. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Saya nih, abang. Lebih saya, betul saya. Halo. Ini paling gede nih Raffi nih. Sebenarnya Raffi, waduh, ganteng banget. Tapi emang kalau hari Sabtu ini nggak terlalu banyak tuh residen. Ya, kadang-kadang ini setelah selesai pemilu nih, Sabtu Minggu mereka rajanya di sini. Oh, Kita ngobrol di salah sini. oke ya, makasih ya, oke. Kadang-kadang you just play here, oke? Cara saya quick count itu gimana sih Dan kok sebenarnya akurat ya itu sepengetahuan saya juga waktu itu baru 90% selesai ya quick count itu, tapi salah satu petinggi LSU sudah mengumumkan bahwa Demokrat tampil sebagai pemenang. Nah itu apa sih berarti Bang sebenarnya hal seperti itu? Jadi memang ini hal yang lazim di semua negara demokrasi. Kalau sudah 90% data masuk, itu secara statistik data sudah stabil. Kalau kita lihat ternyata pergerakannya juga stabil, itu sudah safe bagi kita untuk mengklaim bahwa kami umumkan yang menang adalah Partai A. Tapi sekali lagi kita katakan bahwa hasil resmi nanti akan diumumkan oleh KPU sebulan kemudian. Jadi publik ingin tahu cepat ini. Iya, memang publik ingin tahu cepat. Cuma kan ada anggapan juga bahwa kan menggiring opini publik gitu, bahwa si A sudah pasti menang karena udah tergiring opini itu ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kita ketakutannya seperti itu. Iya, dulu di awal-awal di tahun 2004 ya, mungkin publik majoriti seperti itu. Tapi setelah ada pilkada ini, LSI Lingkaran Survei Indonesia sudah kerjakan 69 kali quick count sama pilkada. Orang menurut nantinya semua yang kita klaim menang itu di hari pilkada sama semua dengan nah, maka itu sekarang ini sejarah bercatat ya, Lingkaran Survei Indonesia dan TV One adalah yang pertama yang mendeklar hasil pemilu Bupati. 2009 belum bulan. Kalau dia tahu namanya harus berapa ya Bang ya untuk dan tahun itu sekitar 1,5 miliar ya. Wow, itu uang dari Bang sendiri atau bisa bekerja sama dengan TV One? Ya, dari TV One ya. Tapi itu udah masuk sekitar lebih dari 10%. Padahal akhirnya ini apa itu? Tapi sekarang ini kan setelah minggu ini ada apa? Apa yang konspirasi itu? Iya, lumayan. Nah, bicara soal kecurigaan tersebut, ada beberapa masyarakat ini menyatakan pendapat soal quick count. Mau dengar nggak? Iya, silakan. Oke, sebentar ya Bang. Ya, ini saya iseng-iseng bertanya sama masyarakat. Kita dengarkan ya. Pemilu legislatif kan juga ada lembaga survei itu melakukan quick count ya Pak ya, hitung cepat. Bapak lebih percaya quick count atau hasil dari KPU Pak? Ya, mungkin hasil KPU lebih meyakinkan kali ya. Kalau quick count kan ada kurang begitu yakin juga sih. Dengan sistem KPU yang seperti ini, saya mungkin lebih percaya pada quick count ya. Quick count. Cara kerja soalnya. Hitungan cepat. Lebih percaya sama quick count. Ya KPU dong. Mungkin orang-orangnya lebih netral kali. Ya alasannya karena kan dia nggak ada kepentingan di situ. Kalau apa tim survei kan siapa yang bayar, siapa yang minum. Siapa yang bayar, siapa yang nah itu masyarakat berpendapat seperti itu. Ya, tapi memang kan tadi publik lihat sendiri itu. Tim survei ini dibayar oleh banyak sekali lembaga yang berbeda, tapi sama hasilnya. Cara pertama, mereka pertaruhkan reputasi.
seperti penyanyi, ada penyanyi yang baik, penyanyi yang buruk, juga lembaga survei juga demikian ya, ada lembaga survei yang baik, ada yang buruk. Yang baik itu dia nggak akan mau bakal konsultasi hanya dalam rangka satu event saja ya. Jadi siapapun yang baik akan sama hasilnya itu. Jika dia kompeten dan jika dia memang tertaruhkan reputasi. Tapi abang sendiri maksudnya mengakui nggak bahwa dengan quick count ini kemungkinan gitu bisa menjadi opini publik dan memunculkan peluang terjadi kecurangan seperti itu? Menurut tidak ada. Jika ditopang oleh media yang besar. Tapi media yang besar juga punya tanggung jawab. Dia nggak akan memilih partner quick count ya, partner pembuat survei yang dia duga hasilnya akan dulu. Jadi juga ada saling kontrol ini. Ada pembuat quick count yang menjaga reputasi dan partner medianya. Tapi untuk di lapangannya sendiri Bang, ada keluhan dari salah satu pemimpin partai-partai kecil bahwa itu ada tekanan psikologisnya, ada benar. Jadi mereka nggak ikutin sampai tuntas gitu loh penghitungan, bagaimana pencatatannya gitu, hingga data dikirim. Nah itulah peluang-peluang terjadi kecurangan di situ tuh bagaimana? Ada timbal apa mempertanggungjawabkan hal itu? Nah kalau masalah saksi dan masalah pengawalan ke berbagai tingkatannya ya, kan ini ada 38 partai ya. Kalau ada sebagian tidak ikut mengawasi itu, sebagian lagi ikut mengawasi, itu cukup banyak yang mengawasi itu. Itulah alasan kenapa quick count ini dibuat ya. Kedua itu, pertama itu mengontrol supaya lembaga perhitungan resmi ini tidak bermain-main dengan angka. Ini ada bandingan dari swasta. Kedua, fungsinya untuk ada perhitungan yang lebih cepat. Ini karena membantu secara sangat signifikan ya, merendahkan ketegangan, mempercepat partai mengetahui hasil dan melakukan follow up nextnya itu. Nah itu apa namanya? Tadi kan kita bicara bahwa kesannya ya kami sempurna gitu, tapi ada juga masih kekurangan dari penghitungan cepat, maksudnya dari secara ilmu maupun secara sosial itu dampaknya apa sih sebenarnya dari sisi negatif? Praktis kalau semuanya dikerjakan sesuai dengan panduannya, kesalahannya hanya plus minus 1% sih. Maksimal ya. Dan itu tentu harus dikerjakan oleh lembaga yang punya kompetensi dan jam terbang yang cukup ya. Jika tidak bisa kacau balau itu. Sih baru ya. Iya, terus sudah kerjakan paling banyak dalam sejarah Indonesia ini 70 kali quick count. Kenapa bisa? Itu bukti kan? Saya tidak bisa ditolak. Iya, sejak awal, sejak pertama kali lahir ya. Kita tinggal di apartemen atas ya. Jadi nggak kemana-mana emang dari dulu ngumpetnya di sini. Oke, nah sebelum mulai pertanyaan selanjutnya, saya mau menunjukkan sesuatu ini hasil bincang-bincang jalan dengan masyarakat. Mau dengar nggak? Ya sebentar ya. Seperti biasa, mengeluarkan laptop. Ini percaya tidak sih sama hasil survei seperti itu Bu? Relatif ya? Saya lebih percaya hasil riset, saya sih percaya aja. Iya, saya percaya aja ya. Sebenarnya saya juga nggak tahu mereka berdasarkan apa ranking gitu. Kurang gitu yakin. Enggak tuh. Ya itu kan bisa-bisanya tim surveinya supaya lebih digedein supaya kan jadi rakyat percaya ini bagus nih bakalan menang. Dari hasil survei itu mempengaruhi pendapat Ibu untuk memilih suatu partai tertentu tidak? Enggak sih. Ngaruh juga gitu? Enggak. Nah, itu pendapat masyarakat. Ini murni dari masyarakat ya, ditemui di jalan gitu kan. Nah itu bagaimana Bang, maksudnya ternyata masyarakat masih berpikir bahwa lembaga-lembaga survei sekarang ini bergerak berdasarkan kesana gitu, hanya hasil survei yang dipublish itu hanya menyenangkan si pemesan. Seperti itu sudah sih Bang sebenarnya. Jadi memang survei ini kultur baru di Indonesia, baru sejak 2004 dia berjamur, sehingga memang belum banyak juga publik yang memahami pro kontranya, dinamikanya, keseluruhan dari survei ini.
bahwa lembaga survei yang memang ece-ece, yang bisa dipesan, dan terdengar itu ada. Ya. Itu memang benar ada ya? Selalu ada ya, seperti penyanyi lah, nyanyi juga ada yang baik dan buruk ya. Tapi lembaga survei yang menjaga reputasi dan ingin hidup panjang, itu juga ada. Nah, apakah itu masih mempengaruhi atau tidak? Itu secara riset ya, itu ada 3 pendapat. Ya sampai sekarang pun nggak ada satupun yang dianggap meyakinkan ya. Itu waktu kemarin di Mahkamah Konstitusi juga itu jadi masalah. Dia bilang, Pak ini ya, ini survei ini mempengaruhi opini publik dan tidak fair bagi partai yang punya uang ini. Iya. Survei dan nggak bisa ikut tarung melalui lembaga survei. Itu Pak, itu penanganan keliru. Tidak ada yang mengatakan bahwa publik ini akan terpengaruh oleh partai yang dipublikasikan akan menang. Itu namanya bandwagon effect. Tapi dia mengatakan sebaliknya, justru publik terpengaruh itu tidak memilih partai yang dibilang menang karena dia ingin cenderung memilih. Nah itu namanya underdog effect. Juga ada teori seperti itu. Kalau itu yang lain lagi bahwa survei ini hanya mempengaruhi elit yang kecil sekali yang langsung berhubungan dengan kepentingan dia dalam pemilu itu. Tapi begitu luas tidak terpengaruh oleh ini. Nah 3-tiganya ini ada riset soal itu ya. Tetapi yang lebih dominan, yang lebih dominan mengatakan tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Karena publik punya preferensi sendiri. Kenapa dia dukung calon A, calon B, calon A dan B? Bukan karena survei, tapi karena dia suka tokoh itu, karena dia suka programnya. Atau karena misalnya juga kesamaan sosiologisnya, sama perempuan, sama dari Jawa, itu yang mempengaruhi pemilih, bukan publikasi survei. Tapi kalau misalnya publikasi survei hanya sebatas itu berarti partai politik ada apa sih survei nggak bisa memberikan publik. Bukan mereka menyusun strategi. Nah ini data-data ini nggak mungkin diambil tanpa lakukan survei, dan dia nggak mungkin bikin strategi tanpa tahu lapangan bagaimana sebenarnya ini. Nah semua ini hanya bisa dikerjakan melalui. Nah ketika mengajukan judicial review pada undang-undang pemilu kan dari asosiasi opini publik umumnya kan ROI juga kan mempermasalahkan peraturan KPU nomor 40 gitu yang menginginkan semua lembaga survei mempublish metodenya seperti apa. Nah sementara ada yang keberatan. Itu kenapa Bang? Maksudnya kenapa harus keberatan? Kan sudah juga perlu tahu dan ini pakai metode apa sih? Benar nggak sih mereka fair gitu? Benar nggak sih mereka melakukannya dengan benar gitu? Bukan karena pesanan. Kenapa Abang justru ingin judicial review? Nah, jadi juga dipisahkan judicial review ini dari dan KPU. KPU nggak diatur oleh undang-undang yang itu nggak diatur oleh itu, KPU membuat aturan sendiri. Yang kita gugat adalah keharusan lembaga survei minta izin kepada KPU sekali mau survei. Nah itu kita buatkan menjadi bisnis ini. Setiap kita mau survei minta izin dan izin diperlukan. Bukan keberatan untuk mempublish metodenya seperti apa? Karena tanpa diharuskan KPU setiap kali kita publikasi survei selalu dimulai dengan publikasi metode. Kita nggak ada keberatan soal itu, malah kita menganjurkan ya. Tapi ada keberatan jika setiap kali mau survei harus izin. Nah itu mengembalikan kembali tradisi birokrasi izin yang ujung-ujung nanti jadi komoditi. Sangat mengekang kecepatan kita. Akhirnya sekarang bagaimana itu yang soal? Gara-gara kita protes, akhirnya disepakati sama KPU nggak perlu izin. Terus sekali aja kita mendaftar. Ini satu revolusi dalam pengetahuan. Bahwa ternyata untuk mengetahui keseluruhan cukup melalui sampel. Untuk mengetahui 170 juta pemilih ya, dari Aceh sampai Papua, cukup dengan mengambil 1.200 sampel. Cukup dengan mengambil 2.500 sampel. Buktinya apa? Buktinya simpel saja. Lingkaran Survei Indonesia mengiklankan prediksinya sehari sebelum pemilu. Akan ada 3 partai terbesar, PDIP, Golkar, dan Demokrat. Ada 6 partai tengah, PKS, PKB, P3, PAN, Hanura, Gerindra, dan 29 partai bawah yang tidak akan lolos pada threshold. Sudah kita umumkan sebelum pemilu, bukan iya dari iklannya itu ya. Tapi itu benar itu. Itu hanya dengan 1.200 sampel. Ini akan bisa. Itu bukti kan, fakta itu nggak bisa ditolak ya. Dan tadi inilah keindahan dari ilmu statistik. Tapi bagaimana ketika misalnya
si partai politik atau caleg gitu, atau calon kepala daerah gitu sudah memesan, dan ternyata kan berharap gitu kalau misalnya bisa bekerja sama abang tuh bisa mendongkrak gitu kan. Waktu akhir Desember kan namanya memprediksi PDIP akan menang ya, juara 1 gitu, ternyata tidak menang. Itu sesuatu itu pada tanggal 5 April itu. Dan bagaimana reaksi dari PDIP sendiri ketika itu? Makanya why? Ya, tapi kan sebagian ini terus diambil oleh program BLT atau langsung tunai itu, diambil lagi oleh isu BBM turun 3 kali. Jadi seandainya BLT itu diberikan misalnya gitu awal Januari aja, bisa beda ya. Bisa bener yang survei abang PDIP yang menang gitu ya bang? Ya, survei kita terakhir, PDIP tidak menang. Oh ya? Yang terakhir April. Sudah kita umumkan itu. Nanti bisa dulu di koran ya. Ya itu juga sudah menyatakan kepada PDIP sebagai klien bahwa ya mereka terhambat karena gini pemerintah melakukan seperti BLT diberikan dekat-dekat pemilu. Itu memang benar mempengaruhi ya bang ya. Nah memang sekarang ini di luar sini, dari satu hari sekarang ini sudah Megawati Prabowo. Bang, kita sambil bermain sambil ngobrol ya. Bisa dibilang lah ya, ketika 2004 lalu abang dikenal sebagai orang yang berada di balik keberhasilan SBY ya. Pertanyaan saya adalah dibanding rekan-rekan abang yang lain gitu, juga seperti Andi Malarangnya gitu, kok abang seperti tidak dapat apa-apa ya bang, sementara yang lain mungkin sudah mendapat posisi. Ya, memang posisi politik itu bukan juga satu-satunya tujuan kita dalam berkarir ya. Mungkin waktu itu kalau ada posisi juga tentu bisa mengembangkan eleksi jadi syarat dan yang semuanya saja bahwa ini pilihan yang terbaik dan justru bagi dunia itu saya yang merasa lebih kuat lagi. Tapi ketika Pak SBY naik ya, abang waktu itu mengincar apa tuh posisi ada tuh saat itu? Enggak ada yang benar. Kalau jabatan bergerak ya, ada yang menawarkan kita ambil. Ada mungkin ditawarkan sesuatu tapi abangnya nggak berminat gitu atau bagaimana bang? Ada beberapa pembicaraan tapi akhirnya saya memutuskan untuk lebih baik di luar mengembangkan di lembaga survei ini. Untuk 2009 ini bang, bagaimana? Apa masih pastinya masih memanfaatkan biasa abang atau bagaimana? Memang 2009 saya perlu pulau dulu nanti. Oke. Enak tuh bang. Jadi 2009 ini memang ada dua hal yang penting ya kita dorong. Kalau biasanya publik, bapak ibu dalam pemilu presiden sekarang ini siapa capres yang akan bapak ibu pilih, nama SBY dan lain-lain, memang SBY masih di atas. Itu harus diketahui bahwa menandakan bahwa ini kan berikutnya kita tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ingin situasi seperti sekarang atau ingin berubah? Yang ingin perubahan jauh lebih tinggi lagi. Berapa persen perbedaan yang antara status quo sama ingin perubahan? Perubahan itu sampai 70%. Tinggi ya berarti ya. Nah apa artinya? Di publik ini sebenarnya siap untuk perubahan. Cuma belum ada tokoh yang dia percaya yang bisa membawa isu perubahan ini. Nah kalau ada tokoh yang percaya bahwa isu perubahan ini, harus ada keras. Dan posisi SBY terancam. Karena ternyata yang status quo nggak terlalu banyak ya bang ya. Iya, tinggal siapa tokohnya ya. Siapa tokohnya dan seberapa mampu dia dipercayai oleh publik bisa bawa isu perubahan ini. Jadi itu kan dan surveinya siapa kira-kira tokoh yang bisa membawa perubahan itu. Nah memang sekarang ini di luar SBY, dari satu hari sekarang ini dia Megawati Prabowo. Jadi unsur. Jadi 2009 ini abang membantu Prabowo gitu ceritanya? Belum bantu juga, belum ya? Memang kenapa bang bantu Prabowo? Kenapa nggak SBY lagi? Ya, ada dua sekarang. Dan kata daerah belum besar. Berani apa orangnya? Tapi pertanyaan aku belum terjawab yang tadi. Jadi 2009
Jadi kira-kira mau bantu siapa? Ayo. Kita lihat sekarang ini ya, itu banyak wacana yang muncul. Namun kita akan juga pada waktu nanti terjadi polarisasi. Demokrat tampaknya akan mengajukan SBY. Pasti ya, demokrasi. Nah, kubu PDIP tergantung apakah terjadi perkawinan dengan kubu Partai Tengah dan Partai Kecil itu. Yang masih terbuka itu kemungkinannya. Apakah nanti ujungnya Mega dan Prabowo, atau Prabowo dan Puan Maharani, atau Mega dan Sri Sultan misalnya. Itu masih terbuka. Sampai itu jelas, baru akan clear. Kita dalam capres dan tidak nanti bantu nanti. Jadi tunggu ini dulu ya, koalisinya dulu dari ini ya, gimana ya? Dalam waktu 10 Mei sudah pasti kebentuk ya itu ya. dalam 10 Mei itu batas dari KPU. Memangnya ya. Nah, Bang, kira-kira nih nanti berapa paket kandidat yang akan maju? Paling banyak juga saya 3 paket, yaitu Demokrat, PDIP, dan Partai Alternatif. Nah, tadi kan ngomong belum bisa juga di luar partai. Itu siapa ya kira-kira kalau misalnya di luar partai? Dua partai juga saya profesional yang juga kuat di ekonomi, Sri Mulyani atau Budiono. Sri Mulyani gitu ya. Dan lagi kita tergantung dari negosiasi minggu yang paling penting. Minggu ini ya. Minggu paling penting dalam politik Indonesia karena koalisi yang dipastikan. Koalisi yang dipastikan ya. Ya memang Prabowo yang paling realistik ya sekarang ini. Kita apakah Prabowo menjadi wapresnya Megawati atau Prabowo maju sendiri sebagai capres? Atau Prabowo bersedia tidak jadi cawapres ya. Karena kan ternyata visinya itu di presiden sepertinya terlihat seperti itu. Pernah nggak sih ASI melakukan survei apa sih pemimpin yang cocok untuk Indonesia gitu? Dan kira-kira siapa orang itu gitu? Iya. Asli ini dia bersegmen-segmen, ada pemilih segmen atas dan pemilih segmen bawah. Umumnya yang segmen atas ini bisa bilang mereka inginkan presiden yang kuat yang menumbuhkan ekonomi. Kalau di bawah, dia bingung lagi, dia ingin presiden yang bukan figurnya tapi programnya itu bikin membuat mereka merasa hidupnya lebih baik dari ekonomi, kepada kerja lebih terbuka, sembako naiknya tidak melampaui daya beli mereka, ambil beberapa kursus lainnya, itu yang kita harapkan. Oke deh Bang, terima kasih banyak ngobrolnya seru juga ya dari pagi-pagi sampai sore ini Bang ya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk kita. Thank you banget ya Bang. Terima kasih. Perlahan dan pasti hasil survei kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai politik tertentu mulai terbukti dalam pemilu legislatif. Namun tentu saja kepercayaan tersebut dapat berubah jika elit politik sudah memenuhi janji. Sekian Tersu Politik saya kali ini, sampai jumpa.